Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta tanaman hias khususnya kaladium, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa kaladium koleksi saya di halaman rumah. Bagaimana saya merawatnya, ada promo apa aja yang sedang saya promosikan di bulan ini Desember 2022. Ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya kaladium LC series. Ini original biji, new hybrid, jadi belum ada namanya. Ini cantik sekali ya, perpaduan warnanya merah, kuning, dan hijau. Ada putihnya juga, dan ini tuh daunnya memangkok gitu ya, unik. Nah, ini waktu saya beli tuh warnanya masih hijau seperti ini, malah belum ada merah-merahnya gitu, dia masih kayak hijau polos itu, tapi udah saya potek daunnya. Nah, di sebelah sini juga saya masih punya LC series yang original biji. Ini akan saya besarkan. Nanti kalau umbinya udah besar, umbinya saya cacah, dan kalau udah banyak saya bisa jual anakannya ya buat teman-teman. Untuk sementara jenis-jenis yang baru seperti ini masih untuk koleksi, belum saya jual. Karena kalau saya jual nanti saya nggak punya lagi, jadi mau saya perbanyak dulu ya. Nah, seperti ini sudah diperbanyak nih, ini bisa siap jual. Yang berikutnya sepertinya masih di satu tongkol buah yang sama, karena ada kemiripan di corak dan warnanya. Ini waktu saya beli warnanya hijau seperti ini. Di daun tuanya ini harus sudah dibuang ya. Nih, kita buang aja. Ini waktu beli itu warnanya hijau dan udah besarnya tuh ada bercak-bercak merahnya. Cantik ya. Ini juga original biji, jadi belum ada nama. Yang ada namanya ini Garuda Wilmuka. Ini anak samping. Jadi waktu saya lihat live sale-nya beliau itu kan indukannya ukurannya besar, cantik banget, dan ini ada anak sampingnya. Ini nama ID-nya Garuda Wilmuka, dia daun ganda, cantik sekali. Dan di sebelah sini saya punya ini silangannya Wisanggeni, F1-nya Wisanggeni ya. Ini coraknya cantik, dan yang ini juga, ini waktu datang itu dia sisa umbinya aja karena perjalanan jauh dari Cilacap sampai ke tempat saya di Sangatta, Kalimantan Timur. Jadinya tuh daunnya tuh hilang, tinggal umbinya aja, tapi nggak apa-apa, masih aman. Kita sungkup, dia akan keluar daun baru, dan lihat kalau keluar daun baru itu biasanya disusul sama bunga ya. Ini bunganya bisa disilangkan loh teman-teman. Kalau indukannya secantik ini, daun tebal, kokoh gitu, insya Allah anakannya tuh bakalan cantik lagi. Nah, ini dia yang 1 bulan lalu saya silangkan. Kemarin itu habis panen bijinya tuh, dan sudah saya semai. Mudah-mudahan hasilnya cantik ya. Yang berikutnya masih LC series. Lihat, cantik sekali ya. Ini isinya ada banyak, mungkin ada 5 batang. Dia merumpun rimbun. Ini original biji, waktu saya beli itu ini new hybrid ya, belum ada belum tahu gitu loh seperti apa. Ternyata udah besarnya seperti ini, dan dia udah merumpun rimbun. Dan kemarin lihat saya silangkan. Ini bijinya maksudnya buahnya tuh udah kelihatan kayak ada jamur-jamurnya gitu. Itu nggak apa-apa, itu biasanya tandanya jadi. Karena ini udah lebih dari 1 pekan, dia baik-baik aja, berarti insya Allah jadi ya. Tuh, teman-teman, ada pesawat. Nih, kalau di tempat saya tuh kayak gini, dekat bandara, jadinya suara pesawat kenceng banget. Kembali ke kaladium. Di sini saya punya beberapa juga yang seperti ini, mirip-mirip ya, saudaraan, kayaknya 1 tongkol buah deh sama yang ini, tapi coraknya tuh agak beda. Nah, ini dia yang mirip sama yang tadi, sepertinya 1 tongkol buah yang sama. Lihat, saya tuh kalau beli pasti saya kasih nama biar saya nggak lupa ya. Ini LC series, saya belinya tanggal 5 September 2022 kayak gitu. Dan ini tuh lihat beda-beda dikit ya. Nah, kaladium itu sekarang lagi musim kaladium yang warnanya banyak, atau kaladium yang warnanya tuh kayak burik-burik kayak gini nih, unik gitu. Jadi kalau yang jenis-jenis yang polos kayak gitu kan kayak biasa, kalau ini tuh malah unik. Lihat, ada warna-warni, bercak-bercak gitu ya, cantik banget. Ini nanti kalau umbinya sudah besar
kayaknya udah besar juga sih, tapi saya masih belum tega untuk nyacahnya. Kayaknya nunggu dia kalau kelihatan agak dorman itu baru deh saya ambil uminya, saya cacah diperbanyak ya. Di sebelah sini saya juga punya yang warnanya mirip-mirip sama yang itu ya, tuh warnanya tuh burik-burik juga. Maaf, ada ular. Iya, ada ular teman-teman. Gak apa-apa, dia cuma numpang lewat aja, dan ular jenis seperti ini tuh gak berbisa. Kembali lagi ke kaladium. Nah, ini cantik banget ya, warnanya tuh lebih mirip sama yang pertama tadi, tapi ini warnanya tuh lebih apa ya. Saya jadi nggak konsen gara-gara ular yang tadi ya. Nanti saya coba angkat biar teman-teman bisa lihat seperti apa. Ularnya langsung lari ke sana. Kemana dia? Oh, dia ke atas. Oke ya, dia juga takut sama saya mungkin dia. Oke, kembali lagi ke kaladium. Kok jadi yang itu ya tadi, yang mana yang ini? Nah, yang ini saya angkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat teman-teman, kaladi itu nggak perlu media tanam yang banyak di pot yang ukuran besar. Lihat, ini cuma ukuran 10 loh. Dan ini tuh kayaknya udah indukan karena saudara yang tadi udah berbunga ya, udah saya silangkan bunganya. Lihat, cakep banget ya, udah seperti ini, rumpun rimbun kayak gitu. Tuh, gemes deh kalau lihat kaladi kayak gini. Ini saya pindahin ke sini ya biar bisa lihat gimana cantiknya. Tuh, cakep ya nih. Jadi kalau lagi cantik-cantiknya kayak gini tuh saya nggak tega nyacah umbinya. Padahal kalau dicacah umbinya kan bisa dijual gitu ya anakannya. Tapi karena saya tuh penghobi juga, jadi saya masih pengen melihat keindahannya seperti ini. Kalau udah dicacah-cacah umbinya kan nanti jadi kecil-kecil. Tapi ya kalau dicacah umbinya kita bisa berbagi keindahan sama teman-teman yang lain, bisa memiliki kaladium secantik ini juga ya. Dan di sini ada binatang lain, lihat. Apa ini? Ini siput tanpa cangkang. Biasanya itu makan anggrek atau makan ini juga sama sih, diserang sama kayak gitu. Nih, ngomong tentang bagaimana cara merawat keladi dengan menghindari hama ini, saya pakai insektisida ya. Khusus yang siput-siput seperti itu saya pakai siputok atau toksiput. Selain hama siput, di keladi juga biasanya ada hama ulat, belalang, semut, kutu putih, kutu hitam yang biasanya menyerang pangkal batang seperti ini. Nah, kalau diserang di bagian sininya, biasanya saya tabur sedikit puradan di sini, insektisida yang seperti pasir yang berwarna ungu itu ya. Sedikit aja, itu nanti nggak lama kok akan mati si kutu-kutunya, si semutnya juga akan pergi. Tapi kalau untuk di dalam media tanam kutu putih itu saya menggunakan ini, Regen 50 ya. Ini juga sama, bisa nyemprot ulat. Jadi kalau kita nyemprot itu sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi lah. Disemprotnya juga di bagian bawahnya ya, karena biasanya ulat itu sembunyi di bawah daun. Dan kalau bisa masih pagi ya, anginnya belum kencang gitu. Terus mataharinya juga belum terik. Seperti itu. Dan kalau bisa sih rutin ya, minimal 1 bulan sekali teman-teman. Karena kaladium kita tuh nggak akan cantik kalau ada ulatnya, sobek-sobek bekas ulat gitu kan. Jadinya untuk pencegahan saya menggunakan ini, insektisida cair. Dosisnya hanya 2 ml per liter air. Dan biasanya tuh saya campur dengan ini fungisida plus bakterisida. Ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang nggak mau ada noda putih di atas bagian daun ini. Biasanya kan kalau pakai fungisida yang tepung-tepungan itu nanti ada bercak-bercak putih di sini ya. Tapi kalau yang fungisida plus bakterisida Amistartop ini kan cair ya, penggunaannya juga sedikit, hanya 2 ml per liter air. Jadinya tuh nggak terlalu nampak gitu loh, noda putihnya. Ini lihat, kaladium saya warnanya nggak ada yang bercak-bercak putihnya ya. Padahal rutin 1 pekan sekali saya semprot sama ini fungisida plus bakterisida dicampur sama insektisida. Saya menggunakan 2 tangki yang berbeda, yang satu untuk fungisida, insektisida, dan bakterisida, yang satunya lagi untuk vitamin B1 dan hormon Jimmy Hantu. Untuk hormonnya saya menggunakan ini ya, hormon Jimmy Hantu. Ini bagus banget, ini organik, dan ini biasanya saya semprotkan atau simpan di tatakan airnya ini.
Ini saya campur dengan vitamin B1. Ini vitamin B1 Thailand ya, kemasannya udah nggak bagus karena ini tuh udah lebih dari 1 tahun. Ini 4 liter nih, awet jadinya. Kalau yang kemasan kecil juga ada yang 100 ml, yang 500 ml. Teman-teman kalau mau beli lebih baik yang kemasan kecil aja ya, jadinya nggak lebih ekonomis aja. Kalau yang kecil 100 ml, 250 ml, 500 ml juga ada sih, yang 1 liter juga ada. Tapi ini kemarin tuh saya belinya sekalian yang 4 liter, harganya ini di atas 1 juta. Kalau yang kayak gini saya tuh waktu itu belinya langsung banyak karena saya gunakan untuk anggrek, aglaonema, calathea, untuk jenis-jenis tanaman hias lainnya juga saya menggunakan ini. Dan untuk pupuk itu saya nggak menggunakan pupuk cair ya, saya menggunakan ini pupuk Smoke Castor. Ini tuh slow release ya, untuk 270 hari sekali, untuk 9 bulan sekali. Biasanya saya menggunakannya tuh dicampur di media tanam, jadi kayak furadan, kapur dolomit, pupuk Smoke Castor ini, slow release ini biasanya saya campur dengan media tanam. Untuk media tanam saya sendiri yang saya gunakan itu seperti ini, media tanamnya campuran sekam bakar, pasir malang, sekam mentah fermentasi, terus ada kokopit, ada kompos daun ya, cacahan daun bambu, daun terang besi. Nah, itu tuh di mix jadi satu. Ini bagus banget untuk keladi, untuk jenis tanaman hias lainnya juga bagus. Jadi buat teman-teman yang tanya saya menggunakan pupuk apa, saya menggunakan media tanam apa, sekarang sudah terbalas ya, karena banyak sih yang tanya di kolom komentar. Aduh sebentar. Nah ini hasilnya seperti ini. Untuk pot ukuran besar itu maksimal pot ukuran 15 atau 17 ini ya. Ini saya gunakan untuk rumpunan seperti ini. Tuh dia kan banyak banget ya, merumpun rimbun. Lihat daunnya aja tak terhitung ya, banyak banget. Ini potnya seperti ini, dia rame-rame di dalam situ. Dan ini tuh menggunakan tatakan air yang tidak pernah kering ya. Jadi keladi itu suka banget akarnya tuh selalu basah gitu, kena air, dan suka cahaya matahari. Jadi tips dari saya, keladi itu media tanamnya harus bagus, harus poros ya, terus dia harus kena cahaya matahari yang bagus itu pagi sampai siang gitu. Terus harus menggunakan tatakan air ya, lebih bagus. Nah seperti ini hasilnya. Kaldi saya yang berukuran besar saya simpan di sini. Nih yang ukuran remaja saya disimpan sini. Nih di beberapa video sebelumnya teman-teman yang udah pernah lihat video-video saya tentang kaldi saya, ini udah ganti-ganti ya. Jadi yang di sini tuh yang tadinya kecil-kecil jadi besar-besar, yang tadinya besar-besar udah jadi merumpun gitu loh teman-teman jadinya tuh. Terus yang udah besar, udah rimpunan itu, yang dorman tuh biasanya saya ambil umbinya, saya cacah. Jadi hampir setiap hari nyacah, memperbanyak terus. Belum tahu yang belinya tuh siapa, kapan, tapi nggak apa-apa, rezeki itu nggak akan tertukar ya, sudah teratur dan tertakar. Jadinya tuh pokoknya saya memperbanyak terus sebagai petani kan. Jadinya seperti ini, di kebun saya tuh selalu rame dengan koleksi kaladium saya seperti ini. Ada yang besar-besar, ada yang kecil. Saya kalau ada yang beli seneng, kalau nggak ada yang beli juga seneng liatnya gitu loh. Buat teman-teman yang mau tahu ada kaladi apa aja yang saya jual anakannya, saya akan lihatkan ya. Ada beberapa aja sih, nggak banyak, karena yang seperti ini tuh kadang saya tuh masih sayang gitu, karena belum sempat saya cacah umbinya yang seperti ini. Jadinya tuh hanya beberapa aja yang siap jual. Adapun yang masih kecil-kecil tuh masih saya simpan di dalam box kontainer. Oh yang seperti ini juga ada lah teman-teman, yang masih usia remaja. Sebentar saya lihatkan ya. Ini dia kaladium saya yang tadinya tuh kecil-kecil, ini cacahan, sekarang udah mulai tinggi-tinggi ya, remaja. Yang ini malah udah pada dewasa gitu kan. Ini kadang packingnya agak sulit, jadinya saya menjualnya tuh lebih enak packingnya tuh yang kecil-kecil. Buat teman-teman juga bisa sih beli umbinya, beli bijinya, beli indukannya, tapi saya rekomendasikan banget sih untuk harga ekonomis dan amannya lagi, lebih baik pelihara tanaman itu masih kecil anakannya. Jadi kan
apalagi untuk pemula, beli dulu jenis-jenis yang biasa, jadi kalau belum berhasil juga nggak terlalu sedih gitu. Jadinya tuh kalau langsung beli yang koleksian, kalau belum paham merawatnya tuh kan sayang ya, jadi kayak sedih banget gitu kalau ternyata belum berhasil. Waktu itu juga saya seperti di awal-awal saya merawat kaladium itu masih di jenis seperti Mirjani, Sexy Pink, yang kayak Pink Love yang biasanya di hutan-hutan itu loh teman-teman. Nah ketika saya belum bisa merawatnya, gak terlalu sedih karena itu kan banyak ya, di liar juga, di kebun juga banyak gitu loh, jadi gak terlalu sedih. Tapi kalau udah bisa cara merawatnya, saya berani beli-beli yang ukurannya tuh masih kecil tapi ID-nya tuh di atasnya gitu. Yang pertama, saya punya kaladium hybrid yang berwarna merah. Ini silangan dari Red Star. Red Star sendiri adalah kaladium spesies yang biasa kita temukan di ladang, di hutan, atau di rawa-rawa. Untuk Red Star sendiri, ini warnanya seperti ini ya. Warnanya hijau, ada garis-garis warna merah di tengahnya. Tapi karena setelah disilangkan dengan kaladium lain yang berwarna merah, mungkin hasil silangnya jadi seperti ini. Bahkan kalau kita tempatkan di tempat yang banyak mendapatkan cahaya matahari, akan menjadi seperti ini, full merah ya, cantik sekali, Masya Allah. Buat teman-teman yang ingin memelihara kaladium seperti ini, saya ready anakannya ya. Untuk pemesanan bisa melalui WA di 0812 5-nya 5 kali 377. Yang berikutnya, saya punya kaladium hybrid daun ganda. Ini nama ID-nya Pink Majesty. Ini adalah hybrid Thailand. Pink Majesty ini cantik ya, berdaun ganda. Daun gandanya unik. Yang ini stabil, di setiap batangnya ada daun gandanya. Kadang daun ganda itu suka nggak stabil ya, untuk di beberapa jenis kaladium. Yang ini juga, nah yang ini semuanya stabil, tapi yang ini nggak, lihat yang sebelah sini nggak ada daun gandanya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di daun berikutnya dia berdaun ganda lagi. Buat teman-teman pencinta kaladium yang ingin mengadopsi, saya punya ukuran anakannya ya. Ini cantik sekali, ini termasuk best seller. Sisa beberapa pot lagi, ini mungkin sekitar 10 pot lagi. Kalau teman-teman mau bisa pesan melalui WA ya. Yang berikutnya, saya punya kaladium hybrid, cantik sekali, warnanya seperti ini. Dulu saya belinya original biji, dan karena sudah besar umbinya saya cacah, dan sekarang cacahannya sudah sebesar-besar ini. Ini waktu kecilnya tuh warnanya hijau aja, waktu saya beli tuh belum kelihatan cantik, masih seperti ini. Dan lihat, saya kenakan cahaya matahari jadi seperti ini ya. Di sebelah sini juga saya punya, warnanya seperti ini, merah. Tuh daun mudanya awalnya tuh hijau gitu ya, terus jadi seperti ini. Kaladium itu makin tua makin jadi warnanya makin cantik. Yang seperti ini ready anakannya ya. Ini udah nggak terlalu kecil sih, udah ukuran remaja. Ini waktu kecilnya tuh seperti ini, warnanya hijau, dan kalau sudah remaja dia warnanya berubah ya, sudah mulai keluar warnanya, dan kalau sudah pecah warnanya akan jadi seperti ini. Lihat perbandingannya. Yang berikutnya, saya punya kaladium coklatos. Ini mirip sekali sama brownies dan Dealova. Hampir nggak bisa membedakan ya mana brownies dan Dealova. Kalau teman-teman punya ketiganya mungkin bisa membedakan. Ini ada anakannya. Anakannya lucu sekali ya. Sebesar ini sudah bisa dikirim keluar kota. Untuk teman-teman yang masih khawatir beli ukuran kecil, saya punya ukuran remajanya seperti ini. Yang remaja ukurannya seperti ini, kira-kira sudah setelapak tangan saya. Ini indukannya cantik sekali ya, Masya Allah.
Yang berikutnya saya punya hybrid Thailand. Sebagian orang bilang kalau ini redstone, tapi ini bukan ya, ini nama ID-nya H22. Ini saya belinya 2 tahun yang lalu. Waktu itu harga anakannya di Rp200.000, tapi sekarang sudah ekonomis ya. Segini saya jual 250.000 sudah indukan, dan saya juga ready anakannya di harga 25.000 saja. Buat teman-teman yang mau, boleh ya ready anakannya, hanya beberapa pot saja. Yang berikutnya saya punya si daun tebal berwarna hijau bintik-bintik putih. Ini daun ganda ya. Ini juga ready anakannya beberapa pot saja. Karena saya tuh kalau nyacah nggak jadi banyak gitu, karena nyacahnya ukuran umbinya tuh agak besar-besar. Ini daun ganda semua nih mau saya cacah. Ininya besar, cakep banget ya, ini rainbow hybrid Thailand. Ini juga ada tap nacha, banyak mata tunasnya. Ini ada daun ganda juga, daun tebal, cakep ini. Nah, ini dulu pernah saya cacah tapi busuk semua, sekarang saya mau cacah lagi, mudah-mudahan gak busuk lagi ya. Baik teman-teman, itu dia beberapa yang saya siap jual, karena yang lainnya tuh masih berdaun satu, masih cacahan usia 1 atau 2 bulan ini ya. Jadi tunggu dia tumbuh beberapa lembar daun lagi baru bisa siap kirim. Karena meskipun sudah kelihatan ini ada cherry blossom, ada glitter, tapi masih berdaun satu ya, kurang cantik, akarnya juga belum banyak. Nanti kalau sudah seperti ini nih, ini ukuran remaja white jaguar. Nah kalau kayak gini kan di packingnya tuh sudah bagus gitu, teman-teman tinggal nerusin ngerawat aja. Nah kalau masih sekecil gini tuh masih rentan, meskipun sebenarnya seperti ini juga bisa dikirim, tapi tunggu beberapa lembar daun lagi aja lah ya. Baik teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih yang sudah selalu menonton atau mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Masya Allah, tabarakallah, cantik banget ya kupu-kupunya, kupu-kupu yang lucu. Tapi dia sedang bertelur dan telurnya akan menetas menjadi ulat, dan ulatnya itu akan memakan daun-daun kaladium yang masih bayi, karena ini tuh adalah potrai cacahan kaladium saya. Ini dia sungkupan ala-ala bikin sungkupan sendiri pakai plastic wrapping dan sama lakban. Tuh kaladiumnya bebas hama tersungkup